Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ais Prime. Pemirsa, kasus obrolan berbau pornografi yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Husein terus diselidiki. Apakah kasus ini murni ataukah rekayasa? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Rizik Syihab, Kapitra Ampera, dan pengamat hukum Jamin Ginting, serta pengamat kepolisian Alphonse Lemau. Selamat sore Pak Kapitra, Bang Jamin, Pak Alphonse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, seperti apa hasil penelitian Inafis Mabes Polri atas foto-foto vulgar Firza Husein? Asli ataukah rekayasa? Berikut keterangan ahli pengenal wajah Heri Cahyono. Menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan mengenai identifikasi wajah baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Barreskrim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Mungkin sekian dari ketika kami mendapatkan barang bukti dari penyidik yang berupa ada 3 keping CD yang di dalamnya ada data-data berkaitan dengan foto-foto tersangka. Jadi kita bandingkan pada saat itu tanggal 4 Februari kita mengadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi kita memotret wajah dari FH ini, kemudian kita bandingkan menggunakan sistem yang ada di kami. Ya tadi saya sebutkan di depan, jadi kita mempunyai sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah. Jadi saya tekankan bahwa algoritma biometrik wajah ini dia mendeteksi, jadi mungkin nanti secara detailnya ada sistem-sistem yang dia memetakan, jadi ada titik-titik biometrik wajah ini. Jadi meskipun dia berkerudung atau ada rambutnya, dia secara sistem bisa membaca seperti itu. Kalaupun misalnya. Jadi memang pada saat kami memotret secara langsung itu justru kita memotret berbagai angle. Jadi dari samping itu untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi sistem ini ketika datanya lebih akurat, lebih banyak yang kita input, dia akan lebih tajam hasilnya. Dan pemirsa, itulah keterangan dari tim Inafis Polri dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di dialog malam hari ini melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 392 7456, 021 392 7456. Saya akan menuju ke Pak Kapitra terlebih dahulu. Pak Kapitra, menjadi pertanyaan publik, di mana sekarang lokasi keberadaan Habib Rizik Syihab? Ya, lokasinya ada di Saudi Arabia. Sudah pasti di sana ataukah masih? Sudah di Saudi Arabia. Bapak, apa indikasi Bapak berhubungan telepon langsung kah dengan beliau? Saya punya fotonya ketika dia baru landing di Jeddah tanggal 14. Tanggal 14 landing di Jeddah? Ya, dia berangkat hari Sabtu malam. Sabtu malam dari Kuala Lumpur? Iya. Mengapa dari Kuala Lumpur tidak langsung ke Indonesia tetapi harus memilih kembali ke Jeddah? Tentu ada alasan yang kuat, ya, alasan yang sangat signifikan. Karena sejarah Habib Rizik ini selalu kooperatif dengan masalah hukum. Saking kooperatifnya dia 2 kali masuk penjara. Ya, semua panggilan polisi dia datangi. Tidak ada satupun panggilan polisi dia tidak datang. Semua kasus yang diduga ditimpakan ke dia dijalanin. Jadi kasus-kasus sebelumnya menurut versi Habib Rizik dan versi pengacara, bukan versi saya. Itu tidak benar? Bukan versi saya. Kenyataan dia jalanin semua. Dia jalanin semua. Dia tidak pernah diminta pindah ke Makobrimob, nggak pernah minta supaya pengikutnya demo di Cipinang, dia jalani sendiri. Pak Kapitra, dari mana Bapak bisa memastikan foto yang dikirimkan oleh Rizik Syihab ketika landing di Jeddah tanggal 14 Mei lalu itu adalah foto yang saat itu terjadi, bukan foto sebelum-sebelumnya? Dari mana Bapak bisa memastikan foto itu bukanlah foto dokumentasi sebelumnya? Saya tahu dia berangkat dengan siapa. Ya, dia ada konfirmasi, ada saudaranya yang datang ke Kuala Lumpur. Sebenarnya tadi sudah mau pulang, tetapi dengan segala pertimbangan yang lain akhirnya dibatalkan. Apa pertimbangan paling kuat akhirnya memilih untuk tidak pulang ke Indonesia? Dia mengatakan bahwa ini bukan penegakan hukum. Ini pembunuhan karakter. Baik.
Stop sampai di situ. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, benarkah Anda melihat ini adalah menurut versi dari Habib Rizik dan pengacaranya, ini bukan kasus hukum tapi pembunuhan karakter? Apakah memang benar demikian duduk persoalannya? Gini, saya akan terangkan dulu. Setiap warga negara wajib dan tunduk di hadapan hukum. Kalau orang diminta menjadi saksi dalam suatu perkara yang dihadapinya atau dihadapi orang lain yang telah menjadi tersangka, di mana keterangannya itu sangat dibutuhkan, maka didasarkan pada 112 KUHP dinyatakan bisa dipanggil. Dan di ayat 2-nya dinyatakan kalau dia tidak hadir, maka orang tersebut ya dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Membawa kepadanya itulah yang diartikan kepada pemanggilan secara paksa. Artinya atau dibawa yang penjemputan bersangkutan kepada polisi, dalam hal ini kepada Polda polisi. Metro Jaya. Iya. Oke. Nah, kalau dia tidak kooperatif, maka bisa dibawa. Nah, upaya paksanya bagaimana? Dalam proses penyidikan. Setiap proses penyidikan terhadap saksi, terhadap tersangka, bisa dimintakan upaya paksa. Pertanyaannya, apabila orang tersebut ada di luar negeri, bagaimana dilakukan upaya paksa tersebut? Karena ada otoritas di negara lain Yang harus dihormati oleh hukum Indonesia. harus dihormati Indonesia. Maka kalau ada perjanjian ekstradisi, maka orang tersebut bisa dimintakan, asalkan dalam perjanjian ekstradisi disebutkan ada bisa meminta pengembalian terhadap saksi yang dibutuhkan di suatu negara untuk menyelesaikan suatu perkara. Apalagi ada mutual legal assistance namanya, MLA. Nah, pertanyaannya, kita dengan Arab Saudi, apakah ada perjanjian tersebut? Kalau ada perjanjian tersebut, maka orang tersebut bisa kembali ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum ada sanksi pidananya. Nah, kita lihat di pasal, contohnya di sini disebutkan pasal 216. 216 itu mengatakan, depannya saya nggak usah bacain, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan untuk menjalankan ketentuan hukum, dia akan diancam pidana paling lama 4 bulan. Baik, artinya kalau melihat atau menyitir dari ayat yang baru saja Bang Jamin bacakan, artinya pihak-pihak lain itu bisa pengacara, bisa keluarga, ataupun siapapun yang menghalang-halangi Habib Rizik untuk kembali ke Indonesia bisa kena hukuman pidana juga? Siapa yang menyarankan, siapa yang menginisiatif melarikan dia sehingga orang tersebut tidak mau melaksanakan perintah petugas, itu dapat dikenakan pasal tersebut. Jadi sebaiknya menurut saya setiap warga negara yang mematuhi hukum, terlepas tadi kata Pak pengacara ini ada intrik-intrik, nanti hadapi saja karena nanti kan ada upaya hukum. Contohnya kalau dia penahannya tidak sesuai atau penetapan tersangka tidak sesuai, bisa diajukan dengan proses pra-peradilan. Pasal 112-nya belum tuntas. Pasal 112 itu juga merujuk pasal 113, ya. Kalau saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dengan alasan, ya, maka penyidik yang datang. Oh, berbeda Pak. Enggak. Kalau konteksnya itu anunya. orang Jadi, di luar negeri. Jadi begini, dia dipanggil, Iya. dia lagi umroh, kita kasih tahu umroh, ya toh? Lalu masih saja diterbitkan, dia belum pulang, masih saja diterbitkan surat panggilan kedua, tanggal 8 dan tanggal 10, undang-undang ngatakan 3 hari. Tapi bukankah ketika diterbitkan surat pemanggilan paksa itu Habib Rizik berada di Kuala Lumpur? Bukan panggilan paksa, Anda keliru, ya. Pertama orang dipanggil, mekanisme hukumnya nih, orang dipanggil, dikasih waktu 3 hari untuk datang memberikan keterangan. Kalau dia tidak datang 3 hari setelah surat panggilan datang, dia dipanggil lagi sekali lagi untuk datang 3 hari ke depan. Salah Pak, mohon maaf. Saya foto. Enggak. Tidak ada pasal. Ini saya baca lagi Bukan. ya. Panggilan itu kan 2 kali per 3 hari. Enggak, nih Bapak, sorry. Sepanjang upaya paksa dalam penyidikan. Bukan, tidak ada upaya paksa. Ya? Enggak. Jadi 3 hari dia dipanggil, habis itu, kalau yang kedua kali nggak datang, maka polisi menerbitkan surat panggilan ketiga, lalu perintah sekaligus perintah membawa. Nggak saya kutip. Jadi hari itu diperiksa, hari itu dipanggil, hari itu juga diperiksa untuk memberikan keterangan. Maka diperlukan surat membawa. Nggak, perintah ini membawa. saya kutip aja pasalnya Pak ya. Saya nggak akan rubah-rubah pasal 112 KUHP itu ya di ayat 2. Ya, waktunya itu. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Berapa jarak antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua Bang Jamin menurut undang-undang? Ya 3 hari. 3 hari. Ya, tetap 3 hari. Jadi konteksnya begini, dalam praktek
sering orang menafsirkan panggilan pertama 3 hari, panggilan kedua 3 hari dengan surat peringatan, lalu nanti ketiga bisa membawa. Tapi dalam konteks KUHP memang nggak diatur demikian. Nah, konteksnya adalah panggilan pertama 3 Nah, hari, sekarang kedua buktinya dengan polisi membawa. memberikan surat panggilan ketiga dan perintah membawa setelah surat panggilan kedua diterbitkan. Nah, itu praktek yang dilakukan. Nah, itu- Tapi kalau KUHP nggak ada dibilang harus 3 kali begitu. Dan juga ada pasal 113 mengatakan jika saksi yang dipanggil tidak bisa hadir dengan alasan tertentu, dia penyidik yang datang memeriksanya. Baik, Alasan tertentu itu Itu harus ada Ya. ada undang-undangnya. Ya, enggak. Nah, itu kan alasan tertentu itu tentu yang diperiksa, yang tahu, yang dibenarkan oleh hukum. Ya. Nah, sekarang pas dia dipanggil dia lagi melaksanakan ibadah. Nah, penafsiran kita berbeda mengenai alasan tertentu Nah, tadi, sekarang Pak. begini. Itu yang kita Ketika harus orang terangkan. dipanggil dia tidak ada di tempat, dia ada di tanah suci. Ya, Lalu bagaimana dengan kewajibannya? ya. Dia berhenti menjalankan ibadah lalu dia pulang? Oh enggak, selesai dulu tentunya. Selesai dulu kan? ibadahnya. Ini belum selesai dipanggil lagi. Ya itu kita mengenai hal itu kan kita Nah, tidak tahu gitu ya Pak. itu apa menjalankan itu ibadah. problem, itu Begitu. problemnya ya. Itu permasalahannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Habib Rizik ke Kuala Lumpur, itu kan umroh sudah selesai Pak Kapitra. Ya. Mengapa beliau tidak pulang ke Indonesia tapi malah kembali lagi dari Kuala Lumpur menuju Arab Saudi, menuju ke Jeddah? Jadi itu sudah surat panggilan kedua di Kuala Lumpur itu. Sudah lewat ya. Tanggal 8, tanggal 10 harus hadir. Dia masih di Mekah. Lalu dia kan sekolah nih. Universitas mengatakan kamu sudah mau deadline. 2015 sudah harus selesai sebenarnya. Maka dikasih waktu sampai 1 Januari 2018. Maka dia harus bertemu dengan promotornya. Dia datang ke sana, menyelesaikan itu, habis itu rencana pulang. Oke. Nah, kita tentu selalu menyarankan dia kepada proses hukum, pada ketaatan pada hukum. Karena bagaimanapun ini kan harus dihadapi, ya toh. Ini juga harus diselesaikan. Tapi kan yang dipanggil cuma punya pertimbangan-pertimbangan lain. Saran dari Pak Kapitra dan teman-teman dari tim advokat Oh apa? kepada iya, Habib Rizik kita ketika itu? ini jelas kalau dipanggil ya kita datang. Tapi apa yang membuat akhirnya atau siapa yang membuat akhirnya Habib Rizik tidak memenuhi Habib panggilan polisi? Rizik itu orang yang cerdas. Artinya dia punya kalkulatif Artinya keputusan sendiri. dari beliau sendiri. Dia seperti punya itu. keputusan Bukan sendiri. keputusan dari orang-orang sekitarnya atau termasuk kuasa hukum. Bagaimana mungkin? Dia di sana, kita di sini kok. Kan bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat masih ada saluran komunikasi Itu kan lainnya. prejudice Anda pada orang. Jadi selama ini Pak Kapitra tidak ada hubungan komunikasi langsung dengan Habib Saya Rizik? chatting aja. Langsung dengan Habib Rizik? Karena Habib sulit berkomunikasi pakai handphone. Chatting langsung dengan orang, Oh iya. dengan Habib Rizik atau dengan Oh ini orang barusan sekitar saya ya? masih chatting Dan sama Habib Rizik langsung? Iya. Dan selalu kita katakan, Beb, proses hukum ini harus kita hadapi. Kata Habib, saya setuju. Cuman perlu Pak Kapitra pahami, saya tidak mau ada kegaduhan dulu. Saya ingin menahan diri. Ini kegaduhan pasca sidang, pasca putusan aja belum selesai. Kalau saya datang, lalu saya dinaikkan status saya ditahan. Kira-kira apa yang terjadi? Sementara umat muslim akan menghadapi bulan puasa. Jadi banyak pertimbangan dia. Baik, saya ke Pak Alfons dulu. Pak Alfons sebagai pengamat kepolisian dan juga purnawirawan dari Polri, Bapak melihat kasusnya seperti apa, Pak? Apakah kasus ini memang murni kasus hukum ataukah tadi seperti Pak Kapitra dugaannya adalah ini sudah bercampur dengan unsur-unsur yang lain? Saya tidak berani berspekulasi Ya. bahwa ini campur unsur lain atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dia hanya bekerja dalam koridor hukum. Apabila ada langkah-langkah di luar koridor, maka banyak sarana yang bisa dipakai untuk komplain atau nuntut, Ya. ataupun meminta keadilan itu ditegakkan. Menurut saya, kalau memang ada dugaan bahwa taruhlah mengkonfrontasikan keterangan dan sebagainya dalam kapasitas saksi, memang datang tuh untuk menjelaskan soal tersebut sehingga membuat perkara ini jadi terang, sehingga tidak orang berpikir-pikir ini bukan perkara pidana, ini rekayasa dan sebagainya. Karena memang kedatangan untuk menjelaskan itu menjadi penting supaya membuat terangnya perkara ini. Dan itu semua orang yang sebagai warga negara yang taat hukum itu kita punya kewajiban bersama. Gitu. Jadi kalau Pak Alfons sendiri melihat sebenarnya kasus ini sudah berjalan seperti kasus-kasus lainnya, tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus yang diberikan polisi untuk kasus ini?
ini kasus sederhana dan biasa-biasa saja ya. Karena kalau bilang istimewa karena apa yang menjadi indikator dan parameter istimewa ataupun menarik perhatian, ini kasus biasa saja kok. Jadi kasus yang terlalu sering kita hadapi keseharian, bukan? Dan memang ini pekerjaan polisi yang memang standar-standar saja. Jadi tidak ada bagi sebagian atau bagi beberapa orang menyebutkan ini adalah karena ada kasus politisasi atau kasus politik yang ikut mencampur adukan ke dalam kasus hukum. Saya belajar hukum tapi tidak memahami bahwa politik dicampur adukan. Bahwa proses-proses politik itu menghasilkan hukum dan perundang-undangan benar. Tapi apabila sudah sampai pada ranah hukum, maka memang hukum itu yang dipakai sebagai panduan dalam kita menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini. Bang Jamin juga punya pandangan yang sama, kasus ini murni kasus hukum? Mungkin bedanya ini adalah karena Pak Habib dulu pernah berusaha untuk sebagai saksi ahli di kasusnya Pak Ahok. Jadi ini mungkin paradigma orang mengenai hal ini dikatakan pengacara tadi. Tapi sebenarnya kalau konteks ini berbeda, artinya kan kasusnya juga berbeda, pasalnya juga berbeda. Jadi tidak ada kait-mengait antara kasusnya Pak Ahok dengan kasusnya Pak Habib gitu. Jadi kalau Pak Habib juga datang, tentu nanti diperlakukan samalah dengan apa yang diperlakukan kepada setiap orang yang terkena dengan kasus seperti itu begitu. Jadi tinggal datang aja, karena kalaupun seandainya ini ya tetap di sana dan tinggal di sana, berapa lama lah bisa tinggal di sana begitu. Apa yang bisa dilakukan di sana? Tentu yang paling terbaik memangnya menghadapi kalau sampai ada perbuatan yang melanggar tentang aturan hukum acara pidana terhadap penyidikan, penyelidikan, dan lain-lain, nanti bisa ada upaya hukum. Pak pengacara juga bisa contohnya melakukan pra-peradilan, atau bahkan yang sudah dilakukan kan sampai ke Komnas HAM contohnya, karena ada perilaku-perilaku. Nah itu supaya upaya-upaya hukum yang memang disediakan oleh negara dalam setiap proses yang dianggap unlawful, artinya tidak sesuai dengan hukum acara. Artinya kalau mau dibuat sederhana, seharusnya kasus ini bisa berjalan dengan cepat, akhirnya bisa diketahui siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Ya, proses peradilan itu tentu kita menghargai, karena kita menghargai proses peradilan, kita menghargai penegakan hukum, maka kita juga harus menyerahkan apa yang dialami kasus ini kepada negara untuk bisa diselesaikan melalui proses hukum yang benar, begitu aja. Baik, Habib Rizik terkesan menghindar dari kasus hukum yang tengah dihadapinya di Jakarta atau di Indonesia. Benarkah demikian? Kami akan mengkonfirmasikannya langsung dengan kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Tapi iNews Prime akan break sejenak. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pak Kapitra, sesungguhnya seperti apa hubungan antara Habib Rizik dengan Firza Hussein? Ya, apa yang Anda tahu ya? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kepada Anda. Makanya saya juga nggak tahu, karena Habib Rizik katakan dia nggak tahu tuh orang. Kalau mungkin itu orang pernah ngaji, emang dia ada pengajian terbuka setiap minggu di Petamburan. Juga istrinya punya pengajian juga. Anda lihat nggak? Yang paling hebat di handphone itu juga ada foto Habib Rizik dan Rahmawati dan kawan-kawan. Aslinya nih, tiba-tiba foto itu berubah foto Firza. Ini ada apa ini semua? Ini harus dijelaskan, ya. Tidak ada hubungan spesial antara Habib Rizik dan Firza Hussein? Saya pikir kalau ada hubungan spesial udah selesai. Ini urusan kan, kasusnya selesai dong. Tanya aja Firzanya. Sekarang gini, yang kita ributkan masalah ada konten sih itu. Konten pornografi, porno aksi. Dugaan. Ya. Ada nggak tuh Habib Rizik ke sana? Itu aja deh. Ya. Sederhana aja buktikan. Ada nggak di situ? Lalu siapa ini? Gambar-gambar perempuan ini yang menyebarkannya, mengunggahnya. Apa undang-undang tidak memberikan kewajiban? Apa penyidik tidak berkewajiban menyidik ini orang? Siapa? Kenapa fokus ke sini? Yang orang tidak ada kaitan dengan ini dan tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya di dalam. Lalu alasannya ini dikirim, dipakai untuk apa? Ini zaman canggih sudah. Orang kalau mau ada hubungan pakai video call ya bisa. Nampak semuanya langsung komunikasi dan sebagainya.
Nah, kini harus dibuktikan ini semua, ya. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan Habib Rizik? Maka Habib Rizik mengatakan ini engineering, ini manipulatif. Dia bilang begitu. Dan saya suruh sampaikan, saya sampaikan. Ini rekayasa. Itu Baik. yang dia bilang. Pak Ya. Alfons, apakah dari penyidik juga perlu untuk memperdalam hubungan antara saksi Habib Rizik dengan Firza Hussein? Justru menurut saya inilah momen yang penting untuk membuktikan itu. Yaitu begini, apabila penyidik memerlukan keterangan dari Habib Rizik, karena ini dugaan ada rekayasa atau engineering, datang dan duduk persoalan. Oh, ini tidak benar dan sebagainya. Saya minta ini diungkap. Karena bisa saja kita bisa... Itu adalah hak dari seorang saksi ya? Ya, karena kalau memang itu engineering kan ada sebuah rekayasa untuk karakter assassination, taruhlah kan. Nah, dia minta haknya dibela dong. Karena beredarnya video-video ini bisa dilacak lebih lanjut lewat proses digitalisasi. Mulai kapan gambar-gambar ini keluar dan beredar, dan siapa gerangan, itu proses penyidikan bisa berjalan. Namun proses ini merupakan tahapan berikutnya setelah dia didengar keterangannya bahwa dia membantah tidak sama sekali. Nah, waktu bilang tidak sama sekali, bukan dia dan tidak berhubungan, di situ maka akan timbul perkara baru yang harus dibuktikan. Nah, tetapi kalau belum datang untuk bisa membuktikan, sekarang ini kan bisa rekayasa, bisa tidak rekayasa. Nah, untuk membuktikan inilah perlu didengar keterangannya. Syarat dari saksi itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Orang yang mengetahui, melihat, mengalami. Orang yang melihat, mendengar, mengalami. Melihat, mendengar, mengalami, tiga-tiganya tidak ada di Habib Rizik? Nah, itu dia. Apa yang mau dijelaskan? Nah, disinilah digitalisasi itu yang saya katakan tadi, proses komunikasi lewat alat-alat komunikasi ini bisa diketemukan. Misalnya jam sekian ke jam sekian ada pancaran suara keluar, jam sekian ada pancaran suara diterima oleh nomor tertentu. Siapa gerangan nomor-nomor ini? Ya. Nah, disinilah akan diketemukan titik-titik sambung siapa berbuat apa dan kapan. Nah, dari siapa berbuat apa dan kapan, oh ini tidak ada persoalan kalau begitu. Kalau begitu terbalik, siapa yang menyebarkan gambar-gambar ini? Itu proses digitalisasi proofing bisa dibuktikan. Baik, saya sudah terhubung dengan ahli IT, ahli digital dari Jakarta, Pak Abimanyu. Selamat malam, Pak Abimanyu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abimanyu, apakah memungkinkan secara teknologi untuk memanipulasi chatting atau percakapan di dalam sebuah teknologi, katakanlah teknologi WhatsApp seperti itu? Sekarang ada banyak aplikasi untuk memasukkan sosial media seperti contohnya WhatsApp. Ya, kenapa WhatsApp yang banyak? Karena itu yang paling laris. Ya, banyak penggunanya. Kalau orang bikin fake application untuk sosmed yang di bawah-bawah itu ya siapa yang mau pakai gitu loh. Jadi kalau dibilang aplikasi untuk membuat chat palsu ada beberapa ya. Dan kalaupun tanpa aplikasi untuk bikin chat palsu itu bisa dibuat pakai image editor. Dari teksnya bisa ditiru, dari balonnya, teks balonnya bisa ditiru, warna bisa ditiru, background semua. Gitu loh. Jadi kalau pemalsuan itu bisa, tapi Baik. nanti kan ada pembuktian. Baik, kalau ternyata secara teknologi bisa dipalsukan, apakah ada orang-orang atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan untuk memasukkan teknologi atau memasukkan percakapan melalui teknologi tertentu, Pak Abimanyu? Oke, kalau untuk image editing, paling tidak ini orang harus mempunyai kemampuan melakukan ya image editing ya, nggak bisa orang umum biasa. Dia hanya jadi butuh keahlian, ketelitian dalam membuatnya gitu loh. Tetapi kalau untuk membuat chat palsu, itu karena aplikasinya banyak tersedia di internet, maka pelakunya tanpa mempunyai keahlian telematika sama sekali, cukup dia punya operating sistemnya, misalnya pakai yang Android, kemudian dia tahu nama programnya, dia download, langsung dia pakai, dia bikin chat palsu, dia bisa. Gitu. Jadi tanpa perlu keahlian komputer sama sekali, tapi tahu bagaimana, tahu nama aplikasinya, dan kemudian bisa mendownloadnya,
bisa menggunakan si aplikasinya, simpel kok, tinggal bikin chat dari A, chat dari B gitu. Artinya semua orang bisa melakukan hal tersebut karena dimudahkan secara teknologi, seperti itu singkatnya Pak Abimanyu. Bisa dibilang seperti itu. Baik, ketika polisi sudah mengatakan sudah melakukan atau memverifikasi wajah dari Firza dan dikatakan wajah tersebut ternyata memang identik atau memang benar wajah yang bersangkutan, apakah itu juga bisa diperbandingkan nantinya mana yang wajah editan ataupun wajah yang asli? Apakah secara aplikasi juga bisa memungkinkan hal tersebut, Pak? Bisa, sangat bisa. Ya, jadi dari aplikasi itu kita ngelihat suatu wajah seseorang, kemudian secara logikanya nanti dari kontur tubuhnya, dari warnanya, dari beberapa sampling gitu ya. Itu kalau saya ngomong jadi terlalu teknis, kita kan nggak lagi belajar dari komputer kan ya. Nah, jadi dengan dari situ pas kita uji semua, nanti bisa ketahuan apakah suatu foto itu benar atau rekayasa. Gitu. Tapi ini udah nggak ngomong chatting ya, itu ngomong foto sama chatting dua hal yang berbeda loh ya. Iya. Betul Mas Aryo ya? Iya, betul Pak. Nah, bagaimana cara membedakan chatting yang asli dengan chatting yang editan? Kita berbicara soal chatting dulu Pak Abimanyu. Oke, kalau chatting tadi pas saat itu sudah dibuat, ini aplikasinya juga kan dibikin untuk membantu agar seolah-olah sesuatu yang pas jadi kayak real gitu ya. Itu kelihatan kalau orang biasa ngelihatnya udah jadi yang palsu pun kayak yang mirip. Tetapi kalau orang yang mengetahui teknologi ini, dia nanti bisa mengetahui sebetulnya itu suatu chat itu palsu apa tidak. Oke, itu satu ya. Jadi dengan memperbandingkan image. Karena chatting yang sekarang ada adalah berupa suatu image saja gitu kan, suatu JPEG ya yang ada dan tinggal itu diperhatikan. Nah, saya nggak kasih lihat detailnya seperti apa ya, nanti jadi menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama, misalnya kalau ini ternyata palsu gitu ya. Tetapi selain dari gambar, nanti kan ini kan kita bicara soal chatting, itu berarti ada suatu komunikasi antara perangkat A dengan perangkat B lewat suatu server namanya WhatsApp. Nah, ini komunikasinya itu semuanya trackable gitu ya, bisa terlacak gitu. Karena yang dikirimkan kan data, yang dilempar di sini data gitu loh. Kelihatan data dari nomor yang ini mengirim kemana, kemudian ada jawaban dari sana. Gitu loh, dan kemudian ada jawabannya lagi. Nah, nanti antara data komunikasi dengan data yang nampil di gambar chatting ini, nanti itu bisa dicocokkan, dilihat, oh berarti benarkah sebetulnya ini terjadi komunikasi antara mereka apa tidak. Artinya secara digital forensik nanti bisa dibuktikan ya Pak Abimanyu ya, apakah ini asli ataukah editan ya? Iya. Jadi melakukan image editing comparison dengan melakukan forensik untuk komunikasi itu dua binatang yang berlainan. Ibaratnya yang satu melacak ini mobil larinya kemana, kemudian yang satu melacak ini gambar mobil apa. Logikanya kita kalau di transportasi gitu ya. Yang satu hanya mengasih lihat bahwa ini gambar mobil ini dari sini ke sana gitu loh. Dan mobilnya merek ini gitu loh. Nah, nanti forensik melakukan pelacakan betul nggak ini mobil. Ibaratnya diendus dari bannya, diendus dari mobil ini berangkat dari mana gitu loh. Mudahnya begitu deh logikanya. Baik, saya ke Bang Jamin dulu Pak Abimanyu. Itu nanti akhirnya ketahuan. Baik, saya ke Pak Jamin dulu. Pak Jamin, kalau kita tadi mendengar keterangan dari Pak Abimanyu, secara teknologi memang dimungkinkan adanya kemungkinan untuk mengedit atau merekayasa percakapan di dalam sebuah aplikasi. Nah, dari hukum sendiri bagaimana cara hukum nantinya bisa membuktikan ini editan, ini adalah yang asli? Ya, yang pasti semua alat bukti harus didapat dengan cara yang benar, harus memiliki validasi dan otentisitas, originalitas. Itu harus dijadikan sebagai dasar untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Cara mendapatkan barang bukti itu sendiri harus juga melalui suatu standar yang benar. Nah, apalagi kalau sudah rekayasa ya pasti tentu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pertanyaannya adalah bagaimana membuktikannya, kan begitu. Nah, justru dalam hal ini perlu dikonfrontasi bagi orang-orang yang merasa tidak setuju tentang alat bukti itu sebagai alat bukti yang sah. Dia datang dan menjelaskan, nanti dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu bukan. Nah, nanti tentu dalam
penetapan sebagai barang bukti, nanti di persidangan pra-peradilan bisa diupayakan Itulah begitu. artinya kenapa keterangan seorang Habib Rizik sangat dibutuhkan oleh polisi. Nggak Ya, ada hubungannya karena- dengan itu, karena yang itunya kan si Firza. Firza itulah yang tadi dengan ahli dari Mabes Polri mengidentifikasi mukanya. Nah semua tubuhnya. Dan sampai hari ini Firza ngaku yang kepala mungkin, yang ini dia tidak ngaku ya bawah. Terus bagaimana keadaan si Habib? Masa Habib Rizik menjelaskan soal begitu? Yang benar aja. Apa pengetahuannya tentang itu? Nah keterangan apa yang harus diminta ini? Kepengetahuannya tentang apa? Kesaksian dia tentang pengetahuan yang atau yang dia lihat, yang dia dengar, yang seperti apa? Harus dijelaskan. Loh ini soal yang begini ya? Ini kan urusan domainnya ahli. Nah sementara yang punya diri masih nolak tadi. Karena diperiksa masih nolak ya. Terus bagaimana maksa orang lain untuk menjustifikasi itu benar dan salah? Baik, Pak Jadi Alfons, begini, silakan. satu handphone milik Firza, satu handphone diduga milik Habib Rizik. Di milik Firza itu ada gambar-gambar yang terkirim ke handphone seseorang yang diduga nomornya milik Habib Rizik. Soalnya itu sederhana sebenarnya. Apa benar pada tanggal sekian, jam sekian, ini kan ada waktu semua kan? Itu memang terkirim, bisa diverifikasi. Ya kan? Nah, kalau memang diketemukan ada hubungan waktu yang sama antara kedua alat tersebut terhubung dan gambar itu transfer dan sebagainya, maka memang satu boleh saja bilang bukan saya dan sebagainya, atau gambarnya bukan saya dan sebagainya. Tapi antara kedua alat ini sudah merupakan alat yang dipakai untuk membuktikan ada hubungan-hubungan tertentu, yaitu komunikasi. Nah, proses komunikasi kan proses digital yang memang punya jejak digital. Nah, memang ini pembuktiannya memang pembuktian yang scientific base yang dikatakan oleh Pak Jamin Ginting tadi. Nah, memang ini memang bukan perdebatan yang untuk benar atau tidaknya. Mari kita lihat data. Di situ kan data yang bisa kita adu begitu. Dan menurut saya kalau sampai penyidik mengangkat ini, mereka ketemukan di sana. Ya. Hubungan kausalitas itu pasti berkait. Nah, disinilah mungkin hadir atau tidak, ataupun nanti biar menjadi pembelaan di dalam pemeriksaan. Nah, proses itu yang antara satu handphone, ya, itu bisa nggak dimanipulatif? Tidak terbuka ruang untuk memanipulasinya. Baik, nanti akan saya tanyakan. Kedua adalah, lalu apa itu kejahatan? Ini bicara hukum kan? Di sinilah sedang diduga ada terjadi tindak pidana. Untuk itu perlu dari mana dibuktikan. pidananya? Kalau satu orang dan orang lain, umpamanya benar nih, ya, umpamanya saya ngirim dengan istri saya begitu. Kejahatan di mana? Nah, mungkin kalau antara suami istri ya memang bukan kejahatan. Oke lah, saya sama teman saya deh. Kejahatannya di mana? Antara individu, bukan untuk publik. Dokumentasi di privat, negara harus melindungi privasi manusia. Nah, mungkin juga di sini kalau ada Nah, indikasi itu dia. bahwa area privat itu dimasuki secara tidak sah. Nah, inilah mungkin menjadi itu tugas kalau- Tidak sah oleh Alfred. siapa, Pak Alfons? Menurut Pak Kapitra tadi ada area privasi, kenapa dimasukin? Nah, Oleh siapa kan? Kalau Oleh- itu sebagai contoh. Kalau itu saja, kalau itu sebuah kebenaran, ya, ini area privasi nggak bisa masuk secara sewenang-wenang. Dan ini- Apalagi kalau itu tidak, dua-duanya menolak. Videonya sendiri mengatakan tidak. Nah, sekarang tanya, tadi Bung mengatakan cara mendapatkan alat bukti juga dengan benar. Bagaimana mendapatkan barang bukti yang ini? Nah, ini mungkin jadi medan perjuangan dari Nah, sekarang kita pendamping tanya. pengacara untuk Nah, mempersoalkan sekarang itu. kita tanya, barang bukti Firza dapatnya dari mana? Kasus apa? Barang bukti handphone Firza itu didapat dalam kasus dugaan makar, tanggal 2 Desember 2016. Baik, nah kita akan lebih dalam lagi memperbincangkan kasus Habib Rizik ini termasuk dari sisi ahli digital. Abimanyu masih bersama kami sampai saat ini, tapi Ais Prime akan break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anya Prime dan kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 0213927456, 0213927456. Pak Kapitra, apa yang membuat Pak Kapitra yakin Habib Rizik tidak terlibat dalam kasus dugaan percakapan yang diduga mengandung konten pornografi dengan Firza Hussein? Saya bukan pihak perkara dan tidak terlibat dalam perkara ini. Itu Anda harus tahu. Ya, Saya orang mewakili orang lain. silakan. Dan saya menerima informasi dari orang dan diberikan kesempatan untuk melakukan investigasi, mencari data dan informasi. Itu dilindungi hak saya oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa pertama lokusnya, tempusnya. Kapan sih itu konten itu ada? Itu harus dijelaskan oleh penyidik kapan. Dan kapan dia diedarkan. Kapan dia didistribusikan. Lalu siapa yang mendistribusikan? Lalu siapa yang memproduksi? Dan apa isi produksinya? Tadi kata Hali ada foto. Foto siapa? Foto wanita kan? Yang sampai hari ini wanita itu tidak mengakui itu foto dia. Hubungannya dengan Habib Rizik apa? Tolong tunjukkan sama polisi, penyidik itu, kalau di situ ada foto Habib Rizik. Oke, kita bicara soal tempus dulu atau waktunya. Dari versi pengacara, kapan? Oh, tanya polisi aja kan jelas itu. Di situ kalau ada foto ada tanggalnya kok. Ya. Kalau saya bisa ngarang nanti. Kan bisa akurat di situ. Lalu kapan penyidik mendapatkan ini? Kapan? Lalu buka, ada nggak foto Habib Rizik di situ? Yang bugil lah istilahnya sama perempuan ini dan segalanya. Ada nggak? Lalu apa yang menjadi Habib Rizik harus masuk di dalam perkara ini? Oh, itu harus dibuktikan. Chattingnya seperti apa? WA ini bisa ganti-ganti nama, bisa komunikasi siapa aja. Saya bisa pakai nama Anda. Ya toh? Semua bisa. Validasinya bagaimana? Nah, kalau si perempuan mengatakan itu bukan dirinya, lalu urusan sama Habib apa? Urusan dengan istrinya Habib Rizik apa? Baik, saya ingin menggali lagi dari sisi pengacara. Dari Habib Rizik langsung yang disampaikan kepada Pak Kapitra, seperti apa pengakuan Habib Rizik soal ini? Loh, dia bilang sama saya sampai tadi, itu rekayasa. Ana tidak ada di dalam itu. Ana tidak tahu menau dan Ana tidak begitu kenal dengan perempuan ini. Dia pernah ngaji sama Ana mungkin. Dan juga ada pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh istri Ana, dia bilang begitu. Lalu urusan sama Ana apa? Ini turbulensi moral. Habib Rizik mau dilemparkan pada turbulensi moral. Mau demoralisasikan. Saya nggak berani katakan kriminalisasi. Ya. Ini permasalahan. Tapi kalau di situ ada foto Habib Rizik, ya, boleh tebal di situ. Fotonya nggak ada. Chattingnya bagaimana membuktikan itu chatting Habib Rizik sama dia? Ini problemnya ya. Jadi kita harus melihat dengan jernih. Saya tidak mau juga kalau klien saya bilang semua saya benarkan, tidak. Saya juga melakukan verifikasi dan identifikasi juga. Sehingga kita mendapatkan kebenaran karena ini apa? Karena miliknya masyarakat. Kebenaran itu milik masyarakat, nggak boleh disembunyikan siapapun itu. Itu yang menjadi suatu azas bagi saya. Mau siapapun kalau dia salah ya salah. Baik, saya ke Pak Alfons dulu. Pak Alfons sebagai mantan, dulu Bapak juga pernah menjadi seorang penyidik di Polri. Ya. Serumit apa kasus ini Pak bagi seorang penyidik untuk membuktikan apa yang disangkakan itu nanti di pengadilan memang bisa terbukti? Tidak ada yang rumit di sini karena menggunakan sarana telekomunikasi. Pembicaraan ataupun gambar yang terkirim lewat WA maupun telepon dan sebagainya, dengan kecanggihan teknologi yang saat ini bisa diketemukan hubungan. Artinya ada jejak digital yang tersimpan di situ? Pasti. Karena kalau pengakuan orang bisa saja berhak untuk mengingkar dan sebagainya. Tapi secara digital ada sebuah pemancar sender, kemudian ada media yaitu provider, terus ada penerima receiver. Nah, dalam hubungan komunikasi ini ahli-ahli digital dan ahli-ahli forensik akan membuktikan apakah dari nomor telepon si A ke si C lewat sebuah jaringan komunikasi bisa dibuktikan siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Itu dapat dibuktikan. Satu. Kedua, pembicaraan itu pun suara dan sebagainya bisa diperiksa di laboratorium. Kemudian kalau kirim gambar dan sebagainya pun bisa diperiksa. Seperti tadi dikatakan oleh ahli dari lapor Inavis, titik-titik wajah dan profil itu bisa ditemukan
identiknya dari sekian ratus titik, sekian ribu titik temu identik. Bisa saja orang yang gambarnya itu, oh ini palsu dan tidak benar. Silahkan. Bagaimana dengan badan, Pak Alphonse? Kan Ya. kalau kita berbicara soal pornografi tentunya ada tidak hanya wajah tapi juga ada badan. Bagaimana, apakah itu juga bisa dideteksi secara teknologi? Bisa. Jadi kalau ukuran badan dan sebagainya ada ya istilah antropometris ya. Jadi tinggi, lekukan dan sebagainya itu ada titik-titik hubung yang mana secara digital itu bisa diketemukan. Jadi memang pembuktian laboratoris itu diperlukan di dalam pembuktian hal seperti ini. Inilah sebabnya maka kenapa polisi dalam hal mengungkap ini memerlukan bantuan-bantuan laboratorium forensik maupun Inavis. Inavis ini kan sarana Support dari untuk polisi membuktikan untuk- mengidentifikasi mengenai identitas orang ya, mulai dari sidik jari, gambar dan profil wajah dan sebagainya. Jadi menurut saya memang dalam penyidikan itu memang alat-alat bantu untuk merekonstruksikan sebuah apakah orang, apakah ada pembicaraan ini apakah oleh si A identik suaranya, itu ada semua dengan alat-alat teknologi yang bisa dipakai dan tingkat akurasinya terukur. Baik, Bang Jamin, kalau kita berbicara dari sisi barang bukti, kualitas barang bukti bagaimana nanti bisa mengukurnya di mata hukum, Bang Jamin? Ya, kalau kita bicara tentang scientific evidence ya, atau evidence atau bukti yang didapat dari suatu teknologi, ya, sepanjang itu ada kaitannya dengan barang bukti lain, kesaksian, itu diakui sebagai suatu barang bukti yang sah. Karena setiap scientific evidence harus dibuktikan oleh ahli dan ahlinya itu harus menerangkan begitu ya. Dan harus ada benang merah atau yang disebut sebagai circumstances evidence. Circumstances evidence itu ada kaitan scientific evidence dengan bukti-bukti lain Yang ada di itu sekitarnya, mempunyai ya. Alat kekuatan bukti hukum lain. yang mengikat. Nah, saya mau bilang begini, konteksnya adalah saya nggak melihat ya ada orang yang dipanggil atau terdakwa yang melarikan diri atau pergi ke luar negeri itu akhirnya dia pasti akan balik lagi. Kita kasih contoh ya, ada dua kasus yang saya lihat, kasusnya korupsi Pak Nazarudin ya, dan juga kasusnya Gayus Tambunan contohnya. Ini kasus yang unik karena apa? Kalau Pak Gayus kan dia hadir ke sana, diterangkan, "Yuk datang dong," begitu ya. Dia datang, akhirnya dia kembali. Nah, kalau Pak Nazarudin dia bicara di media, dia bilang ini saya dikriminalisasi, bla 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 waktu itu ya, dia cerita bla bla bla. Tapi akhirnya dia juga ditangkap juga. Nah, jadi ini prosedur yang memang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, mau nggak mau, toh juga nanti akan berhadapan dengan upaya paksa kalau tidak mau secara sukarela. Nah, ini saya lihat bagaimana caranya supaya Pak pengacara juga lebih smooth memberikan penasihat yang baik supaya bisa datang hadir atau mengambil waktu timing yang pas untuk bisa hadir. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa dilakukan. Ya, itu kata kunci timing. Iya. Ya, Habib Rizik mengatakan ini belum timingnya dia datang. Timing seperti apa ditunggu oleh Habib Rizik, Pak Kapitra? Pertama itu pertimbangan dia. Kalau Anda tanya saya dan saya tahu, berarti saya yang punya pertimbangan. Dia katakan setelah Lebaran Anda kembali. Ya, mungkin ada pertimbangan analisa saya, belum tentu benar, religius. Karena ini memasuki bulan puasa. Dia nggak mau ada ribut-ribut dan sebagainya. Itu dia yang tahu. Tapi dia katakan, insya Allah habis puasa, habis Lebaran saya akan kembali. Tetapi dia merasa tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah berbuat ini. Dan dia bilang ini engineering. Engineering arti rekayasa. Iya. Nah, maka kita minta ada teknologi sebagai instrumen membuktikan sebuah perbuatan. Apakah tim kuasa hukum juga akan menyiapkan teknologi tandingan? Berarti saya bikin sesuatu yang baru, nggak mungkin itu. Enggak, Ya. dia kan Yang ada adalah mungkin kita memberikan kooperatif dengan ahli yang lain. Kalau kita membuat itu kan nggak benar, ya. Artinya ada penilaian ahli dari pihak kepolisian, mungkin ada penilaian ahli juga dari pihak yang lain supaya ada objektivitas, ada komparatif, ada pembanding. Itu dimungkinkan, ya. Tapi kalau kita bikin lagi barang bukti baru itu kan tidak masuk akal. Artinya apakah sebenarnya, tolong dikonfirmasi apakah benar atau tidak, Habib Rizik berpikiran kalau beliau sampai ke Jakarta, beliau sudah pasti akan menjadi tersangka. Untuk itu beliau sementara ini tidak mau kembali ke Jakarta. Benar seperti itu? Dia hanya mengatakan saya ingin menahan diri supaya kegaduhan yang sedang terjadi itu selesai dulu, jangan sampai ada kegaduhan yang baru. Sebenarnya ini mulia ini.
Baik, apakah kegaduhan itu seharusnya dijawab oleh Habib Rizik ketika beliau datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa? Dan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Anyus Prime. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pak Kapitra, dengan keputusan Habib Rizik sampai saat ini belum mau kembali ke Jakarta, bukankah itu justru menguatkan dugaan orang yang bersangkutan justru menghindar dari kasus hukum yang tengah menimpa Pertama, diri? kita harus hargai pendapat orang. Kedua, orang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan ya untuk mengambil sebuah keputusan, dan juga tentu siap dengan resiko-resiko. Itu jelas kalau orang mengambil suatu keputusan. Tetapi bahwa dia bisa saja mengatakan bahwa ini bentuk protes dia kepada penegakan hukum. Ini bentuk protes dia. Kenapa protes harus disampaikan dengan cara untuk tidak memenuhi panggilan polisi? Loh, tidak semua orang punya pikiran sama. Mungkin kalau Anda dipanggil polisi, Anda datang lalu mencak-mencak dengan polisi. Itu mungkin versi satu. Versi yang lain mungkin dia ambil seperti ini. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Tetapi kita mengatakan bahwa kasus ini tentu harus dijalani. Nah, kapan itu saya setuju ya, timingnya, kapan waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat itulah yang dipilih dia, yang dipilih Habib Rizik untuk kembali ke sini. Tapi dia juga mengatakan sama saya harus ada garansi bahwa ini betul-betul masalah hukum. Garansi dari siapa yang diharapkan? Oh, dari penyidik, dari pemerintah. Dari presiden? Oh iya, dan semuanya, stakeholder, bahwa ini bukan determinatif politik dalam hukum. Tapi ini adalah masalah hukum, masalah hukum, bukan masalah yang lain. Ya, karena orang juga tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, mengatakan dia berbuat salah. Dan ini seperti Pak Alfon bilang, ini masalah sederhana. Tetapi tentu harus ada di sini keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Di sini, sisi ini dia melihat tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran dalam kasus ini. Baik, Lalu dia terkait dan dikait-kaitkan. Itu versinya. Baik, Bang Jamin, apakah hukum di negara ini bisa mengakomodasi timing versi seorang saksi yang dipanggil oleh polisi dan juga permintaan garansi dari pemerintah misalnya? Apakah hukum bisa mengakomodasi dua keinginan tersebut? Tadi udah disebutkan. Jadi kalau pemanggilan itu dapat dilakukan, tidak boleh dipaksakan kalau sedang beribadah. Orang sedang beribadah kan nggak boleh ditangkap kan begitu kan. Itu kan, tapi juga kalau dalam keadaan orang tersebut tidak ada alasan yang cukup ya untuk menghindar, ya nggak bisa juga. Cukup itu artinya cukup kuat untuk dijadikan alasan? Iya, cukup juga untuk menjadi alasan untuk, seperti tadi, kalau ibadah kan tentu kita Selain ibadah, apalagi hal-hal yang manusia bisa menggugurkan permintaan penyidik untuk seseorang diperiksa? Sakit. Iya, kan ada surat keterangan sakit. Dia kalau nggak, karena kalau orang yang diminta keterangan itu, pertama kalimat yang ditanyakan adalah apakah sehat. saudara dalam sehat pada hari jasmani dan rohani. Kalau dipanggil juga tidak sehat jasmani dan rohani, kan tentu nggak kualitas bisa keterangan juga bisa diragukan lagi. Keterangan apa-apa demikian tadi. Yang kedua tadi mengenai timing dan juga permintaan garansi. Garansi saya kira orang equality before the law. Artinya orang semua sama di hadapan hukum begitu. Nggak bisa dikatakan satu nggak bisa negara mengintervensi prosedur hukum yang sedang berjalan. Begitu. Jadi hukum yang sedang tapi berjalan, negara kan bisa, negara bisa menjamin contohnya proses hukum itu berjalan on the track, ya. Menjamin kamu tidak akan pasti ditahan, itu nggak bisa, karena prosedur hukum itu bebas ataupun steril dari intervensi siapapun. Bahkan seorang Kapolri juga, penyidik, dia nggak bisa intervensi, harusnya begitu konteks itu yang idealnya. Oh iya, atau itu harus seharusnya? begitu, Oke, harus baik. begitu, karena penyidik dikasih kewenangan, nanti bisa ditanyakan kewenangan untuk menyidik. Jadi nggak bisa, contohnya seorang hakim sedang memutuskan kasus, contohnya Pak Ahok itu, apakah bisa Ketua MA Hatta Ali mengintervensi dia? Nggak bisa, harusnya begitu. Nah itu juga penyidik juga begitu, secara fungsional dia melakukan tugasnya lepas dari jabatan struktural apapun yang mau intervensi. Kalau begitu nanti bahaya negara kita ini. Baik. Setiap kepala negara, setiap kepala polisi, setiap ketua MA bisa melakukan intervensi. Itu Baik, Pak Alfons, seperti apa sih independensi dari seorang penyidik? Jadi apabila dalam kegiatan
pengumpulan alat bukti yang masuk dalam ranah konstruksi pasal apabila terpenuhi unsur-unsur alat bukti memadai dan sebagainya, maka penyidik pada saat penyelidikan menemukan bahwa ada tindak pidana, peristiwa pidana. Itu tahap penyelidikan. Terus naik ke penyidikan. Ya. Di dalam penyidikan itu kan berbagai alat bukti dikumpul, keterangan saksi, dokumen dan sebagainya. Setelah dikumpulkan dan dikonstruksikan memenuhi unsur dari sebuah pasal pidana misalnya, maka penyidik menentukan bahwa si A, si B sebagai pihak, apakah dia menjadi tersangka, apakah ini kita minta ahlinya siapa atau saksinya siapa saja misalnya. Itulah kewenangan penyidik punya kegiatan secara profesional. Dengan demikian tidak harus tunggu mohon petunjuk dan ini apakah akan jadi pasal atau tidak, bukan begitu. Jadi memang profesionalitas penyidik dalam hal ini yaitu dengan berbagai alat bukti yang terkumpul dan tersedia, dia melihat bahwa ini terkonstruksi sebuah perumusan pasal. Baik. Demikian. Dan pemirsa, seperti apa sebenarnya hubungan antara Habib Rizik dengan Firza Hussein? iNews Prime akan kembali lagi dengan dialog bersama 3 orang narasumber saya, tapi kita akan jeda sejenak untuk mengikuti iNews terkini bersama Mirfah Suri.